Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Keadilan sering menjadi sesuatu yang kita cari di dalam dunia ini. Dan itu berangkat dari segala peristiwa yang telah kita alami di kehidupan kita. Selain itu juga, kita akan berusaha untuk hidup seadil dan sebaik mungkin. Meskipun memang hampir tidak mungkin untuk bisa melakukannya secara benar. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum melanjutkan mari bersama kita membaca bacaan kita yang diambil dari Ulangan 32 ayat yang pertama sampai yang keempat. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebagian besar kitab Ulangan, yang berarti hukum kedua, berisi ucapan perpisahan Musa kepada umat Israel. Di dalamnya terdapat pembacaan kembali hukum Taurat yang pernah disepakati bangsa itu 40 tahun sebelumnya di Gunung Sinai. Saat ini Musa telah memimpin bangsa Israel sejak mereka keluar dari Mesir 4 dekade sebelumnya. Namun hampir semua orang dewasa yang hadir di Sinai sudah meninggal. Oleh karena itu, tindakan mengulangi janji itu adalah tindakan yang tepat. Namun, ucapan perpisahan ini bukanlah perayaan kemenangan. Karena tak lama lagi bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, tetapi yang memimpin adalah Yosua, dan bukan Musa yang memimpin mereka. Musa dilarang masuk karena suatu kegagalan rohani yang terjadi dalam pengembaraan di padang gurun. Kitab yang diawali dengan bangsa Israel di seberang sungai Yordan yang siap memulai kehidupan baru ini diakhiri dengan kematian Musa dan bangkitnya Yosua sebagai seorang pemimpin. Pada tahun 1983, 3 remaja ditangkap atas tuduhan membunuh seorang anak berusia 14 tahun. Laporan menyebutkan bahwa korban ditembak karena jaket atletik yang dikenakannya. Ketiga tersangka itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun setelah 36 tahun mereka mendekam di balik jeruji besi, muncul bukti yang menyatakan bahwa mereka tidak bersalah dan justru orang lainlah yang menjadi pelakunya. Hakim pun menyatakan permintaan maafnya, lalu kemudian membebaskan ketiga orang itu dari segala hukuman. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, seberapapun kerasnya kita mencoba untuk bersikap adil, dan seberapapun banyaknya kebaikan yang telah diperbuat oleh para penegak hukum, sistem keadilan di dunia ini masih sering kecolongan. Kita tidak akan pernah mempunyai pengetahuan yang lengkap. Ada kalanya orang yang tidak jujur kemudian bisa atau dengan cerdasnya memanipulasi fakta. Dan terkadang banyak orang ataupun kita yang keliru dan termakan oleh manipulasi fakta itu. Sehingga tak jarang keadilan justru baru tegak setelah bertahun-tahun kemudian. Atau mungkin setelah orang yang menuntutnya tutup usia. Namun, kita sepatutnya bersyukur. Karena tidak seperti manusia yang selalu berubah-ubah, Allah selalu melaksanakan keadilan dengan sempurna. Pekerjaannya sempurna, kata Musa, dan segala jalannya adil. Allah melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Dan pada saatnya, setelah manusia gagal total, Allah akan mewujudkan keadilan yang final dan juga sempurna bagi orang itu. Meskipun tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi kita tetap meyakininya karena kita melayani Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil, dan benar. Mungkin kita sering merasa sangsi akan apa yang benar
dan juga apa yang salah. Mungkin juga kita gelisah membayangkan ketidakadilan yang pernah kita rasakan atau yang mungkin kita lakukan dan tidak pernah kita luruskan atau tidak pernah kita mendapatkan kelurusannya. Akan tetapi, kita dapat mempercayai Allah yang selalu adil dan menegakkan keadilannya yang sempurna bagi seluruh manusia yang ada di bumi ini. Semoga melalui renungan kita di pagi ini, kita bisa meresapi dan bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi, selamat menjalani hari, Tuhan memberkati. Amin.